sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal ya terkait dengan integral ya. Baik, soal pertama adalah ada integral seperti ini. Integral y plus 1 kemudian dy. Oke, rekan-rekan sekalian, maka sebetulnya ini apakah pertanyaan pertama adalah apakah kita bisa menyelesaikan secara langsung gitu ya. Jadi ada perbedaan di sini yang basisnya adalah y plus 1, sementara diintegralkannya terhadap y itu adalah dua hal yang berbeda. Maka pilihannya adalah apakah kita mau menggunakan y plus 1 sebagai bilangan yang langsung diintegralkan atau mau disederhanakan dulu ya. Tentu saja kita ingin membuat lebih sederhana, maka y plus 1 kita misalkan sesuatu ya untuk bisa memudahkan, misalkan u gitu ya. Nah kalau u nya adalah y plus 1, maka du per dy, kalau u ini diturunkan terhadap y jadi apa dong? Berarti turunan dari y apa? 1, turunan dari 1 kan 0 ya, maka 1 gitu ya. Maka du sama dengan dy. Maka ini bisa kita ganti menjadi apa? Integral dari akar u dy-nya berarti jadi apa? Jadi du. Nah, bagaimana posisi 0 dan 3-nya? Karena kita merubah y menjadi u, dan 0 dan 3 sebetulnya adalah miliknya y ya, maka kita perlu ganti dulu nih 0 sama 3 jadi bentuk u ya. Nah, masukin aja ke sini ya. Kalau y-nya sama dengan 0 berarti gimana? Kalau y-nya sama dengan 0 berarti u-nya sama dengan 1 gitu ya. Kalau y-nya sama dengan 3 berarti u-nya sama dengan 4 gitu ya. Nah, maka kita ganti menjadi yang satunya 1, yang satunya adalah 4. Sudah selesai. Kita lanjutkan. Maka ini bisa kita rubah menjadi akar itu kan susah ya. Kita rubah aja jadi pangkat setengah berarti. Udah. Nah, selanjutnya gimana? Kita integralkan ya. Kita integralkan menjadi apa? Tambah 1 menjadi 3 per 2. 3 per 2 nya kita pindahkan ke bawah. Karena sudah diintegralkan maka kita rubah begini. Gitu ya. Nah 3 per 2 jadi 2 per 3. U pangkat 3 per 2, 1 dan 4. Kita masukkan 1 dan 4 nya berarti 2 per 3 kali 4 pangkat 3 per 2 dikurangi 2 per 3 kali 1 pangkat 3 per 2. Sudah. Maka ini 2 per 3 nya bisa keluar ya. 4 pangkat 3 per 2 jadi apa? Ini kalau dituliskan kan begini ya. Barangkali bingung. 1 pangkat apapun jadi 1 ya, dikurangi 1. Nah, karena 4 itu adalah 4 akar 4 itu 2, berarti kan jadi 2 ya. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 1. 2 per 3 kali 8 kurangi 1 ya. Sama dengan berapa? 7 ya. 7 kali 2, 14 per 3. Selesai. Itu soal nomor pertama ya. Lanjut, soal nomor 2. Soalnya adalah integral akar y plus 1 dy. Ya, prinsipnya sama aja kayak tadi ya. Berarti integral y plus 1 langsung kita bisa tentukan jadi apa? Ini ya. Jadi 2 per 3 U pangkat 3 per 2 gitu ya. Jadi langsung aja karena sama kan sebetulnya ya. Sama-sama akar Y plus 1. Nah tinggal yang membedakan adalah batasnya ya. Batasnya.
Nah, kira-kira siapa batas barunya? Karena min 1 sama 0 itu kan miliknya si Y ya. Miliknya Y. Nah, sekarang kalau kita rubah jadi U gimana? Nah, berarti karena tadi U-nya adalah Y plus 1. Kalau Y-nya sama dengan min 1 berarti berapa nih? U-nya. Berarti U-nya sama dengan 0 gitu ya. Kalau Y-nya 0 berarti U-nya sama dengan 1. Masukin 1 dan 0 apa? 0 dan 1 di sini. Sudah. Berarti 2/3 kali 1 pangkat 3/2 dikurangi 2/3 kali 1 pangkat 0 pangkat 3/2 ya. Ininya 0, ininya 2/3 sama dengan 2 dibagi 3. Selesai soal nomor 2. Baik, lanjut. Soal nomor 3. Requestnya adalah apa ini? Integral dari x kuadrat per x kuadrat plus 1 dx. Ya, gimana nih caranya ya? Caranya gimana? Oke. Gimana cara gampangnya ya? Oke, jadi ini bentuk ini kita bisa sederhanakan sebetulnya jadi apa? Kan gampangnya adalah begini. Kalau bentuknya kayak gini kan susah ya. Nah, kita buat mode yang berbeda. X kuadrat per x kuadrat plus 1 itu kan sama kayak apa? Sama kayak x kuadrat plus 1 per x kuadrat plus 1 gitu ya. Dikurangi apa? Dikurangi 1 per x kuadrat plus 1 gitu kan? Ini kan lebih enak. Nah, karena sama kan jadi 1 nih. Berarti 1 dikurangi 1 per x kuadrat plus 1. Bentuk ini lebih mudah untuk kita selesaikan daripada bentuk soal aslinya. Ya. Maka ya udah, sama dengan apa ini? Sama dengan integral kita rubah jadi apa? Integral 1 dikurangi 1 per x kuadrat plus 1 dx ya. Oke. Maka ini kita bisa selesaikan satu-satu, maka ini bisa dipisah aja. Ya. Integral 1 artinya apa? Integral 1 itu x. Sementara integral 1 per x kuadrat plus 1 itu adalah ak dari tan x ya. Karena nggak ada batasnya jadi plus c. Oke, selesai untuk soal ini. Baik, lanjut. Soal nomor 4. Kalau saya punya integral apa soalnya itu? Integral dari pi/4 sampai pi/3 untuk dx dibagi dengan cos kuadrat x kali tangen x gitu ya. Oke. Gimana cara menyelesaikan ini? Oke, kita lihat. Ini ada cara cerdiknya. Kita ingat tangen itu kan sebenarnya turunan ya, turunan dari sin per cos, bukan turunan. Bisa diuraikan menjadi apa? Menjadi sin per cos ya. Ingat ini identitas dalam trigonometri ya. Ya udah, berarti ini apa? Ini bisa dicoret, ini hilang gitu ya kuadratnya ya. Maka sama dengan ini jadi begini, ini jadi begini. Dx per cosinus x kali sinus x. Ya. Nah, bentuk ini tolong diingat ya ketika saya
eh, selalu menghimbau kepada Anda di kelas untuk selalu menghafal rumus-rumus dasar dalam trigonometri ya. Ingat bahwa kalau kita punya sinus 2x itu kan sama kayak apa tuh? Sama kayak 2 sin x cos x gitu ya. Maka kalau sin x cos x atau cos x sin x itu sama dengan apa? Sama dengan setengah dari sin 2x. Gitu ya. Oke. Nah, maka selanjutnya gimana? Selanjutnya kita bisa merubah ini menjadi apa? Menjadi dx per setengah kali sin 2x ya. Nah, 2-nya pindah ke atas per sinus dari 2x gitu ya. Baik. Ini pi per 4, pi per 3. Selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah 2-nya bisa pindah keluar ya. Gitu. Oke. Selanjutnya gimana? 1 per sin 2x jadi apa dong? Ini jadi kosekan ya. Jadi kosekan 2x dx ya. Oke. Setelah ini selesai, sudah. Maka yang harus kita lakukan adalah mengintegralkannya ya. Nanti di integral dari kosekan 2x itu silahkan dicari ya. Maka hasilnya adalah setengah dari, karena ini 2x ya, jadi ada setengah nanti di sini dari ln tangen x. Ingat di sini ada batas. Gitu. Nah, 2 kali setengah 1 berarti ini coret. Nah, tinggal ln dari tangen x. Nah, sudah masukin aja, berarti ln dari tangen pi per 3 dikurangi ln dari tangen pi per 4 ya. Dah. Tangen pi per 3 berapa? Berarti 180 bagi 3 berapa? 60 ya. 60. Tangen 60 derajat berapa? Akar 3. Tangan dari 180 bagi 4 berapa? 45 derajat. Tangan dari 45 berapa? 1. Udah. Nah, karena ini pengurangan berarti berlaku, karena ini logaritma ya, akar 3 per 1. Atau sama dengan ln dari akar 3 ya. Atau akar 3 kalau mau kita pecah jadi misalnya 3 pangkat setengah gitu. Ya, maka setengahnya kan bisa pindah ke depan karena ini logaritma. Setengah ln 3. Oke, selesai. Kita lanjut di soal selanjutnya. Terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya ya.